Bayangkan begini Bapak Ibu, pagi-pagi sekali sebelum matahari benar-benar naik, seseorang membuka ponselnya sambil duduk di ruang tamu. Kopi masih hangat, anak cucu belum bangun, dan tiba-tiba masuk pesan dari grup WhatsApp. Besok cair rapel 6 bulan gaji pensiunan, Juni 2026. Seketika hati ikut berdebar, bukan karena serakah, bukan karena ingin berlebihan, tapi karena setiap tambahan uang bagi pensiunan bisa berarti banyak hal. Obat yang bisa terbeli, cicilan yang bisa ditutup, kebutuhan dapur yang lebih tenang, atau sekadar memberi uang jajan cucu tanpa merasa berat. Tapi disinilah yang harus kita tahan sebentar. Ketika kabar terdengar terlalu melegakan, justru kita perlu bertanya dengan kepala dingin. Ini fakta resmi atau baru kabar yang berputar dari satu grup ke grup lain? Apakah benar rapel 6 bulan mulai cair besok? Atau sebenarnya yang sudah jelas adalah pembayaran gaji ke-13, bukan rapel kenaikan gaji selama 6 bulan? Hari ini kita bahas pelan-pelan, bukan untuk mematahkan harapan, tetapi supaya Bapak Ibu tidak salah paham, tidak tertipu, dan tetap bisa menjaga hak pensiun dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam penuh doa untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan ASN, PNS, Purnabakti TNI, Polri, para janda atau duda penerima pensiun, serta keluarga yang ikut menjaga orang tua di rumah. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan perlindungan dari kabar-kabar yang membingungkan. Di channel ini, kita tidak ingin hanya mengejar judul yang ramai. Kita ingin membahas informasi pensiun dengan cara yang lebih tenang, lebih manusiawi, dan lebih bertanggung jawab. Karena bagi Bapak Ibu, gaji pensiun bukan sekadar angka di rekening. Itu adalah hasil dari puluhan tahun bekerja, melayani negara, bangun pagi, menjalankan tugas, menghadapi tekanan, dan tetap bertahan sampai masa purna bakti tiba. Sekarang pertanyaannya, kenapa isu rapel 6 bulan ini begitu cepat membuat banyak orang penasaran? Jawabannya sederhana, karena biaya hidup tidak pernah menunggu. Harga beras, listrik, obat, transportasi, kebutuhan rumah, sampai biaya sekolah cucu, semuanya terasa semakin berat. Sementara uang pensiun seringkali sudah dibagi sebelum masuk rekening. Sebagian untuk belanja, sebagian untuk obat, sebagian untuk utang kecil, sebagian untuk anak, dan sisanya harus cukup sampai bulan depan. Maka ketika muncul kabar rapel 6 bulan, banyak pensiunan langsung berharap, kalau benar ada tambahan, tentu itu bisa menjadi napas panjang. Tapi masalahnya bukan cuma soal ada uang atau tidak, masalahnya adalah kejelasan, karena harapan yang dibangun dari informasi yang belum pasti bisa membuat hati kecewa. Bahkan, lebih berbahaya lagi, kabar seperti ini sering dimanfaatkan oleh oknum yang mengirim link palsu, meminta data pribadi, atau mengaku bisa mempercepat pencairan. Mari kita luruskan dari dasar. Dalam bahasa sederhana, rapel biasanya berarti pembayaran susulan atas hak yang seharusnya diterima sejak waktu tertentu, tetapi baru dibayarkan kemudian. Misalnya, kalau ada kenaikan resmi mulai Januari, tetapi aturan teknis atau pembayaran baru berjalan bulan Juni, maka selisih dari Januari sampai Juni bisa disebut rapel. Tapi ini hanya contoh pola umum, bukan pengumuman resmi. Nah, untuk bisa ada rapel 6 bulan, biasanya harus ada dasar yang jelas, regulasi, keputusan resmi, aturan pembayaran, serta instruksi teknis kepada lembaga penyalur. Tanpa dasar itu, klaim rapel pasti cair tidak boleh langsung dianggap benar. Di sisi lain, yang memang sudah menjadi informasi resmi dan pernah disampaikan terkait Juni 2026 adalah pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan ASN. Ini penting dibedakan, gaji ke-13 bukan otomatis sama dengan rapel 6 bulan. Gaji ke-13 adalah hak tambahan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan rapel 6 bulan berkaitan dengan selisih pembayaran jika ada perubahan hak yang berlaku mundur. Kalau dua hal ini dicampur, penonton bisa salah paham. Ada yang mengira gaji ke-13 berarti rapel. Ada yang mengira tambahan 1 bulan berarti tambahan 6 bulan. Ada pula yang membaca judul sensasional lalu langsung menyimpulkan akan ada uang besar masuk besok. Padahal dalam urusan pensiun, satu kata yang keliru bisa mengubah harapan satu keluarga. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu pahami dengan tenang. Pertama, kalau ada kabar mulai cair besok, tanyakan dulu, yang cair apa? Apakah gaji pensiun bulanan? Apakah gaji ke-13? Apakah THR? Apakah rapel kenaikan? Atau hanya simulasi dari pembuat konten? Ini penting karena semua istilah itu berbeda. Gaji pensiun bulanan adalah hak rutin. Gaji ke-13 adalah pembayaran tambahan pada periode tertentu sesuai aturan. THR punya momentum tersendiri. Sedangkan rapel adalah pembayaran susulan akibat perubahan hak yang telah memiliki dasar.
Kedua, jangan langsung percaya pada angka besar. Kadang ada konten yang menyebut nominal belasan juta atau puluhan juta. Bisa saja angka itu hanya simulasi. Misalnya seseorang membuat contoh, jika selisih kenaikan per bulan sekian, dikali 6 bulan, maka hasilnya sekian. Tapi simulasi bukan keputusan pemerintah. Simulasi hanya alat hitung. Ia boleh dipakai untuk memberi gambaran, tetapi tidak boleh dijual sebagai kepastian. Contohnya begini Bapak Ibu, misalkan secara hipotetis ada selisih Rp200.000 per bulan. Kalau dikalikan 6 bulan, hasilnya Rp1.200.000. Kalau selisihnya Rp400.000 per bulan, dikali 6 bulan menjadi Rp2.400.000. Tapi sekali lagi, ini hanya contoh cara menghitung, bukan angka resmi, bukan jadwal resmi, dan bukan janji pencairan. Kenapa saya tekankan berkali-kali? Karena banyak orang tertipu bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka sedang berharap. Ketiga, lembaga seperti Taspen tidak bekerja berdasarkan rumor. Taspen menyalurkan manfaat sesuai regulasi dan data resmi. Jadi kalau ada perubahan hak pensiun, yang perlu dicari bukan sekadar video viral, melainkan pengumuman resmi, dasar hukum, dan informasi dari kanal Taspen atau instansi pemerintah terkait. Kalau belum ada dasar jelas, maka sikap paling aman adalah menunggu sambil tetap memantau informasi resmi. Keempat, pembayaran resmi biasanya tidak meminta Bapak Ibu mengirim PIN, OTP, nomor kartu ATM, password, atau membayar biaya administrasi kepada orang pribadi. Kalau ada pesan yang mengatakan, klik link ini agar rapel 6 bulan cair, atau kirim data agar nama masuk daftar pencairan, maka berhenti dulu, jangan klik, jangan panik, jangan malu bertanya kepada keluarga yang dipercaya atau datang ke kanal resmi. Tapi disinilah banyak pensiunan berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi ingin cepat tahu, di sisi lain tidak semua orang terbiasa membedakan link asli dan link palsu. Ada yang tampilan pesannya rapi, ada logo, ada nama pejabat, ada kalimat resmi, bahkan ada ancaman halus. Jika tidak mengisi, manfaat tidak cair. Justru modus seperti ini yang harus diwaspadai. Kabar uang tambahan sering menjadi pintu masuk penipuan. Sekarang mari kita lakukan reality check. Apa yang bisa dianggap fakta dan apa yang masih harus dianggap isu. Fakta yang aman untuk dikatakan, pada Juni 2026, pembahasan resmi yang jelas berkaitan dengan pensiunan ASN adalah penyaluran gaji ke-13. Fakta lainnya, penyaluran manfaat pensiun dilakukan melalui mekanisme resmi dan mitra bayar yang ditentukan. Fakta berikutnya, peserta harus tetap menjaga data pribadi dan memverifikasi informasi melalui kanal resmi. Yang belum boleh disebut sebagai kepastian adalah klaim bahwa rapel 6 bulan gaji pensiunan pasti cair besok, kecuali sudah ada aturan resmi yang menyebutkan demikian. Kalau belum ada, maka judul seperti itu harus dibaca sebagai pertanyaan atau isu yang perlu diperiksa, bukan sebagai keputusan final. Dan justru di titik inilah kita perlu lebih dewasa sebagai penonton. Jangan sampai kita marah kepada pihak resmi karena terlanjur percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri karena berharap, harapan itu wajar. Yang tidak boleh adalah membiarkan harapan dipakai orang lain untuk menipu. Bapak Ibu, saya tahu topik seperti ini sangat sensitif, karena uang pensiun seringkali menjadi penopang rumah tangga. Banyak pensiunan yang tidak lagi punya penghasilan tambahan, ada yang hidup hanya dari uang bulanan, ada yang masih membantu anak, ada yang menanggung pasangan sakit, ada yang harus memilih antara membeli obat lengkap atau mengurangi belanja dapur. Maka ketika ada kabar rapel, hati langsung bergerak. Namun martabat pensiunan tidak boleh dipermainkan oleh kabar simpang siur. Orang yang sudah mengabdi puluhan tahun layak mendapatkan informasi yang jernih, bukan ditakut-takuti, bukan diberi janji palsu, bukan dipancing dengan angka besar tanpa dasar. Mereka layak dihormati dengan penjelasan yang sederhana, jujur, dan tidak menyesatkan. Coba kita renungkan sebentar. Bagi sebagian orang muda, tambahan uang mungkin hanya dianggap bonus, tapi bagi pensiunan, tambahan itu bisa menjadi rasa aman. Bisa berarti tidak perlu meminjam. Bisa berarti bisa menebus resep dokter, bisa berarti bisa membeli kebutuhan rumah tanpa memotong uang lain. Bahkan bisa berarti tidur lebih nyenyak karena bulan ini tidak terlalu sempit. Itulah sebabnya informasi pensiun harus dibahas dengan hati, bukan hanya dengan judul keras. Karena di balik setiap rekening pensiun ada cerita hidup. Ada seragam yang pernah dipakai, ada kantor yang pernah ditempuh jauh, ada tugas yang dulu dijalankan tanpa banyak mengeluh, ada keluarga yang ikut menunggu hasil kerja keras itu. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan Bapak Ibu setelah mendengar isu seperti ini?
Pertama, pisahkan antara gaji ke-13 dan rapel 6 bulan, jangan dicampur. Kalau ada tambahan masuk rekening, cek keterangan pembayarannya. Apakah itu gaji pensiun rutin, gaji ke-13, atau pembayaran lain? Bila perlu, tanyakan langsung ke mitra bayar atau kanal resmi Taspen. Kedua, pantau hanya sumber yang dapat dipercaya. Gunakan website resmi, kantor cabang, call center, media sosial resmi, atau informasi dari pemerintah. Jangan menjadikan screenshot WhatsApp sebagai pegangan utama. Screenshot bisa dibuat siapa saja, logo bisa ditempel siapa saja, bahasa resmi bisa ditiru siapa saja. Ketiga, jangan pernah membayar biaya untuk pencairan hak pensiun. Hak pensiun bukan hadiah dari oknum. Kalau ada yang meminta uang materai, uang admin, uang percepatan, uang verifikasi, atau uang jasa supaya rapel cair, itu tanda bahaya. Segera berhenti dan verifikasi. Keempat, ajak keluarga untuk ikut membantu memeriksa. Tidak ada salahnya meminta anak atau cucu mengecek link, akun, atau pesan yang masuk. Ini bukan tanda lemah. Ini justru tanda hati-hati. Di zaman digital, penipuan bisa menyerang siapa saja, bahkan orang yang berpendidikan dan berpengalaman. Kelima, tetap tenang. Kalau memang ada hak resmi, biasanya akan ada mekanisme jelas. Hak pensiun tidak hilang hanya karena Bapak Ibu tidak mengeklik link dari orang tidak dikenal. Justru dengan tidak mengeklik link sembarangan, Bapak Ibu melindungi rekening dan data pribadi. Sekarang, untuk menjawab inti judul hari ini, apakah rapel 6 bulan gaji pensiunan Juni 2026 mulai cair besok? Jawaban yang paling bertanggung jawab adalah, jangan langsung menyimpulkan demikian. Yang jelas, harus dibedakan, ada informasi resmi tentang penyaluran gaji ke-13 pada Juni 2026. Tetapi klaim rapel 6 bulan perlu dasar resmi tersendiri. Selama belum ada pengumuman yang jelas dan dapat diverifikasi, anggap itu sebagai isu yang harus dicek, bukan kepastian yang boleh disebarkan. Kalau nanti ada keputusan resmi mengenai rapel, maka yang perlu dilihat adalah siapa yang mengumumkan, apa dasar hukumnya, kapan periode berlakunya, siapa penerimanya, bagaimana mekanisme pembayaran, dan apakah ada syarat khusus atau tidak. Tanpa 5 hal itu, informasi belum lengkap. Bapak Ibu, kita boleh berharap. Harapan adalah hak setiap orang yang sudah bekerja keras, tapi harapan harus dijaga dengan kehati-hatian. Karena di masa pensiun, ketenangan batin sama pentingnya dengan uang yang masuk rekening. Jangan biarkan satu kabar yang belum jelas membuat tidur tidak nyenyak, membuat keluarga gelisah, atau membuat Bapak Ibu terburu-buru memberikan data kepada pihak yang tidak dikenal. Sebagai penutup, mari kita pegang prinsip sederhana. Kalau resmi, pasti bisa diverifikasi. Kalau benar, tidak perlu memaksa kita klik link aneh. Kalau hak pensiun, tidak perlu dibayar dengan biaya tersembunyi. Dan kalau masih rumor, jangan disebarkan seolah-olah sudah pasti. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal dan cukup, serta perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Masa pensiun bukan masa untuk dipermainkan oleh kabar palsu. Masa pensiun adalah masa untuk dihormati, dijaga, dan diberi ketenangan. Pertanyaannya sekarang, sebelum percaya pada kabar rapel berikutnya, sudahkah kita memastikan sumbernya benar-benar resmi?